Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun, amma ba'd. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah atas izin Allah kita masih bisa berpuasa sampai dengan hari ini. Banyak orang yang bisa berpuasa bersama kita di awal Ramadan tetapi tidak sampai selesai karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan sampai hari ini, sungguh ini satu nikmat yang luar biasa, dan kita berharap semoga Allah memberi kesempatan kita untuk menyelesaikan puasa kita pada tahun ini, dan semoga semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua keutamaan Ramadan yang ada di hari-hari tersisa ini, termasuk yang kita cari bersama Lailatul Qadar, mudah-mudahan bisa kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang istiqomah dengan agamanya hingga hari kiamat, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah pertemuan yang ketiga kita membahas tentang kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, kemudian yang kedua tentang kisah pemilik dua kebun, ya. Dan yang ketiga kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir atau Nabi Khadir, ya. Nah, kisah ini diceritakan oleh Allah mulai dari ayat ke-60 sampai dengan ayat 82. Jadi 23 ayat, cukup panjang kisahnya. Nah, di ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Musa li fatahu," dan ketika berkata Musa alaihissalam kepada temannya, kepada pendampingnya, pemuda yang mendampinginya, "La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba." Ya. Aku tidak akan berhenti sampai saya sampai di tempat pertemuan dua lautan, atau kalau tidak saya akan jalan seterusnya. Nah, kenapa Nabi Musa begitu kemecer, kepengen ketemu tempat bertemunya dua lautan, ya, Majma'al Bahraini, ya. Ada sebagian mufassir yang menyebutkan itu maksudnya adalah laut Persia dan laut Romawi, ya. Nah, ternyata itu ada ceritanya. Kita jumpai ceritanya dalam hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih, nomor hadisnya 119. Ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nabi bercerita, jadi yang dongeng ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita bahwa suatu hari Nabi Musa itu berkhutbah di depan orang-orang Bani Israel. Qama Musa nabiyyu khatiban fi Bani Israel. Jadi Nabi Musa itu berkhutbah pada suatu hari yang sawijining dina, berkhutbah di hadapan orang-orang Bani Israel, ya. Fasuila, kemudian setelah selesai berkhutbah itu ditanya, ayyun nasi a'lamu, siapakah manusia yang paling alim sak jagat raya? Maka Nabi Musa mengatakan, faqala ana a'lamu, saya orang yang paling alim, ya.
Dan jawaban Nabi Musa ini sebenarnya ya bukan berarti terus semata-mata karena umum ya, tapi memang karena beliau nabi yang dapat wahyu ya. Nabinya pun bukan nabi yang baik-baik, nabi ulul azmi ya. Jadi beliau mengatakan bahwa saya yang paling pinter saya itu sebenarnya juga tidak keliru gitu. Nah, fa'ataballahu alaihi. Kemudian Allah menegur ya Nabi Musa karena dia tidak diberi pengetahuan tentang itu. Ya harusnya jawabannya jangan mengatakan saya lah, mungkin jawabannya wallahu alam, atau misalnya mengatakan insya Allah saya. Masih rada wangun nganggo insya Allah ya. Mungkin meskipun beliau seorang nabi, barangkali ada sedikit kesombongan atau bagaimana, ditegurlah Musa alaihissalam oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Kemudian fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah memberi wahyu kepada Musa, anna abdan min ibadi, bahwa saya seorang hamba di antara hamba-hambaku, bimajma'il bahraini, yang dia tinggal atau ada di antara pertemuan dua lautan, huwa a'lamu minka, dia lebih pinter daripada engkau. Nah, maka kemudian Nabi Musa ini menyadari kekeliruannya ya. Beliau bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana saya bisa ketemu dengan orang itu? Nah, maka dikatakan oleh Allah ya, ini dengan wahyu ya tentu ya, bahwa Nabi Musa suruh bawa ikan ya, suruh bawa apa? Ikan. Ikannya ini ikan yang sudah mati. Terus dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, nanti kalau ikannya itu hilang, nah di situ tempatnya Nabi yang kamu cari itu. Nah, yang maksudnya adalah Nabi Khidir. Ya. Nah, akhirnya Nabi Musa berjalan dengan ditemani pembantunya, pengikutnya, yaitu Yusak bin Nun. Yusak bin Nun ini ketika nanti Nabi Musa itu sudah meninggal, nanti dia yang menggantikan dakwah di kalangan Bani Israel. Jadi Yusak bin Nun ini juga seorang nabi tapi bukan seorang rasul. Nah, akhirnya mereka berjalan mencari tempat bertemunya dua lautan tadi. Karena tadi ya ada peristiwa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan dalam hadis Bukhari nomor 119. Nah, akhirnya Nabi Musa dan Yusak bin Nun ini berjalan terus karena saking malah mati. Ini kelap-kelip ya, katanya baterainya telas ya. Tes ya. Oke. Nanti kalau mati ya pakai mulut saja ya. Closing rada seru. Nah, akhirnya mereka berjalan terus. Nah, karena capek, ada tempat yang ada bebatuannya. Nah, kemudian Nabi Musa dan Nabi Yusak ini ya, waktu itu belum jadi nabi, itu kemudian leyeh-leyeh di batuan tadi. Nah, ketika leyeh-leyeh itu disebutkan dalam riwayat Nabi Musa itu tertidur. Nabi Musa niku sare. Nah, sementara pembantunya tadi sudah diwanti-wanti, pokoknya kowe tugasmu ki mengamati kapan iwake ki hilang. Nah, tiba-tiba keranjangnya tadi itu bergerak-gerak. Ini saya ambil dari hadis Bukhari ya. Saya ringkas soalnya waktunya nggak panjang. Terus tiba-tiba ikannya tadi itu apa? Lompat-lompat itu. Lompat-lompat, dan ini Yusak bin Nun ini melihat ya. Tetapi apa? Pas mau bilang ke Nabi Musa itu sare. Ah, kowe lah nek wis wungu. Nah, nek wis wungu tak kandhani ya. Ada juga yang mengatakan karena itu Nabi Musa itu kan mukjizatnya luar biasa ya. Bisa membelah lautan,
bisa tongkatnya jadi ular. Jadi melihat ikan lompat tuh seolah-olah jadi ini hal yang kecil sehingga tidak dianggap istimewa, sehingga dia lupa. Ada dua versi ya. Nah, kita pakai saja versi yang Nabi Musa sare katakanlah. Nah, begitu Nabi Musa bangun, ternyata Yusak bin Nun ini lupa. Ya. Nah, akhirnya mereka bablas lagi. Setelah agak jauh, Nabi Musa akhirnya ingat. Jadi Nabi Musa lupa, Yusak ya lupa. Yusak lupa ngasih tahu soal ikannya sudah hilang. Nabi Musa juga lupa, nggak tanya ikannya gitu ya. Nah, akhirnya maka di dalam Al-Kahfi dikatakan falamma balagha majma'a bainihima, ketika mereka telah sampai pertemuan dua lautu, nasya, dua-duanya lupa. Ya, jadi Nabi Musa lali ratakoni wae, Yusak lali ora ngandani. Nek pun lompat teng lautan padahal tadi ikannya mati ya. Nah, falamma jawaza, setelah berjalan agak jauh, qala li fatahu, Nabi Musa berkata kepada Yusak tadi, atina ghoda'ana, mana ikan kita? Laqad laqina min safarina hadza nasaba, sungguh kita sudah berjalan sangat jauh. Nah, baru ingat, qala ara'aita, berkata Yusak bin Nun, tahukah engkau id awaina ila sakhrati, pada saat kita ini sedang layah-layah tadi di batu tadi, fa inni nasitul hud, aku lupa, fattakhad wa ma ansanihu illa syaitanu an adbura, dan tidaklah aku lupa dengan ikan itu kecuali setan yang telah membuat saya lupa. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, ikan tadi lompat-lompat masuk ke laut dengan sangat ajaib. Lalu Nabi Musa, ya inilah sabar Nabi Musa ya. Beliau nggak marah, mungkin kalau kita kan piye to kowe iki jan ora genah tenan gitu ya. Enggak. Nabi Musa sudah mengatakan qala dzalika ma kunna nabghi, tadi situ itu kita yang kita cari situ itu. Maka akhirnya mereka kembali ke tempat tadi. Nah, fawajada abdan min ibadina, di sana menemukan seorang hamba kami ya. Ataina min ladunna, ataina rahmatan min indina, kami berikan rahmat dari sisi kami, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan ilmu kepadanya. Nah, yaitu Nabi siapa? Nabi Khidir ya. Nah, setelah ketemu Nabi Khidir, disebutkan dalam hadis Bukhari tadi, hadis 119, Nabi dongeng lagi. Nah, lalu Nabi Musa itu memberikan salam kepada Nabi Khidir. Fasallama Musa, Nabi Musa mengucapkan salam. Ya, salamnya sama dengan kita lah, assalamualaikum, atau mungkin beda, wallahu alam. Nah, terus Nabi Khidir faqalal Khadir. Ya, memang ada yang menyebutkan Khidir, ada yang menyebutkan Khadir. Wa anna bi artika salam. Ya. Baru kali ini saya di bumi ini ada yang mengucapkan salam. Lalu Nabi Musa mengatakan, faqala ana Musa, saya ini Musa. Lalu Nabi Khidir bertanya, faqala Musa Bani Israel, engkau ini Musa Nabi Bani Israel yang hebat itu? Lalu Nabi Musa mengatakan, na'am. Lalu Nabi Musa mengatakan, bolehkah saya ikut kepadamu supaya engkau bisa mengajarkan ilmu kepadaku? Lalu Nabi Khidir mengatakan sebagaimana dalam surat Kahfi, innaka lan tastati'a ma'iya sabra, kamu nggak bakal sabar kalau ikut sama saya. Nah, ini lalu Nabi Musa dikisahkan oleh Nabi Muhammad, bukan Nabi Musa, Nabi Khidir ya. Nabi Khidir mengatakan begini, ya Musa, wahai Musa, inni ana ilmin min ilmillah, saya ini punya ilmu yang diberikan oleh Allah, allamanihi, yang Allah telah memberikan ilmunya kepadaku, la ta'lamuhu, dan engkau Musa tidak tahu ilmu itu ya. Jadi wahai Nabi Musa, saya ini diberi ilmu Allah sing kowe ra ngerti. Wa anta, dan engkau Nabi Musa,
anta ala ilmin 'allamakahu la a'lamuhu. Ya. Dan engkau Nabi Musa, engkau ya punya ilmu dari Allah yang saya juga tidak tahu. Ya. Nah, ini menjawab anggapan sebagian orang yang menganggap bahwa wah Nabi Khidir ini luweh ampuh bangane Nabi Musa. Tidak, tetap yang lebih ampuh siapa? Nabi Musa. Ini Nabi Muhammad cerita tadi, wahai Musa, saya punya ilmu yang engkau tidak tahu, tapi engkau juga diberi ilmu Allah yang saya juga tidak tahu. Ya. Yang Nabi Musa itu Nabi ulul azmi, ya toh. Nah, Nabi yang termasuk yang berat cobaannya, termasuk Nabi yang dimuliakan. Ya. Nabi Khidir, ya Nabi biasa. Hanya saja dia diberi ilmu yang Nabi Musa tidak tahu. Tapi banyak ilmu Nabi Musa yang Nabi Musa tahu, Nabi Khidir juga tidak tahu. Nah, ini menjawab anggapan bahwa wah Nabi Musa ini kalah ampuh karo Nabi Khidir. Nah, ini yang cerita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallahu sabiran wala asilaka amro. Insyaallah saya sabar dan saya tidak akan ngeyel. Wis manut. Nah, lalu kemudian diberi syarat dalam surat Kahfi. Kalau engkau ikut aku, fala tas'alni an syai'in, enggak boleh tanya sesuatu yang saya lakukan. Hatta uhtisalaka minhu dzikra, sampai nanti tiba waktunya saya yang menjelaskan. Nah, fantalaqa, kemudian mereka berjalan. Nah, jalannya itu di pinggir laut. Kemudian ada kapal yang lewat. Nah, ini dikisahkan dalam hadis. Nah, ternyata pemilik kapal itu kenal dengan Nabi Khidir, dengan Nabi Khidir tadi. Akhirnya apa? Dikasih tumpangan gratis. Pun monggo jenengan Nabi pun minggah mboten sah bayar, kula sebrangke. Nah, ternyata apa? Air susu dibalas air tuba. Wes dikai tumpangan gratis, kapalnya dirusak. Jadi kapalnya itu diambil salah satu kayunya dilobangi. Nah, Nabi Musa kan heran. Ini ada nabi jare ngalim kok ditulungi kok malah orang matur nuwun, malah apa? Nyilakani. Nah, tanya. Akharaqtaha litughriqa ahlaha. Apakah engkau melubangi ini ben karen kapale? Ben do kelelep kabeh penumpange. Laqad ji'ta syai'an imra. Sungguh engkau sudah melampaui batas. Nah, Nabi Khidir mengingatkan, qala alam akul, bukankah aku sudah mengatakan innaka lan tastati'a ma'ya sabra, kamu nggak bisa bakal sabar sama saya. Nah, Nabi Musa lalu minta maaf. Oh nggih kesupen kula. Kesupen nggih kesupen. Pun nyuwun ngapunten. Nah, terus setelah sampai di seberang, turun dari kapal, tiba-tiba ada anak yang lagi apa? Lagi lari-lari, main-main begitu. Langsung disikep, klak, mati. Nah, kalau ini Nabi Musa sebenarnya bukan lupa, tapi melihat itu sudah kebangetan ya. Oh, bocah salah kok, ngerti-ngerti apa? Di pateni. Ya. Akhirnya apa? Tanya, aqtalta nafsan zakiyatan, kenapa engkau bunuh anak yang enggak berdosa? Bighairi nafsin, tanpa alasan yang jelas. Ya. Laqad ji'ta syai'an nukra, sungguh engkau sudah kebangetan, ini sudah melampaui batas. Ya. Lalu dikatakan lagi, tak sabar tak kowe. Nah, Nabi Musa, iya. Pun karena sudah 2 kali, akhirnya Nabi Musa ngomong, nek ngantek pisan melih kula takon, nggih, pun jenengan lengancani kula pun rampung. Akhirnya mereka berjalan lagi sampai masuk ke suatu kampung dalam keadaan mereka ini kehabisan bekal. Ibaratnya Nabi Musa, Nabi Khidir ini mlebu glondong. Nah, terus dodoki ngene Pak tadi, kula ajeng nyuwun napa? Mbok kula nyuwun makman tak ketang sithik. Wah, mboten. Wah, dodoki melih sebelahe. Wah, mboten. Sak glondong ibaratnya. Niku ra ana sing gelem ngenehi. Padahal niki sing siji nabi, sijine nabi Bani
Roil. Tapi ya kayak gitu. Ini contoh, nek teng London boten lah, contoh. Nah, sampai satu kampung tuh nggak ada yang ngasih. Ya. Padahal kan kalau ada orang kehabisan bekal tuh ya, memang dia sebagai sama Muslim dia berhak dibantu. Termasuk 8 asnaf zakat kan, gitu. Ibnu Sabil ya. Nah, ini nggak ada yang bantu. Padahal Nabi Musa atau Nabi Khidir. Ya. Nah, akhirnya ketika tadi masuk dalam kampung tadi, saya contohkan Gelondong tadi, di dalam desa itu ada tembok yang mau ambruk. Sudah nggak disuguh, ya, radi mulyake Nabi Khidir kok keroyo-royo menegakkan tembok yang mau jatuh tadi. Lah Nabi Musa kan mungkin dongkol ke. Komentar. Jenengan itu kudune njaluk opah. Mosok wis ra gelem jamu wis dibangun ke temboke, jenengan udah njaluk opah ben opahe mau iso nggo tuku panganan. Nah, lalu Nabi Khidir mengatakan hadza firaqu baini wa bainik. Nah, wis tekan kene wae aku lek ngancani kowe. Wis komentar meneh. Lalu dijelaskan. Itu kapalnya itu Musa, kenapa kok saya rusak? Soalnya nanti ketika kapalnya itu berhenti akan ada raja yang kejam, yang dia ini senengane ngerampas kapal. Nek tak rusak, nanti insya Allah tidak akan diambil sama sang raja. Jadi ada maksudnya. Kemudian yang kedua, anak tadi yang tak pateni, ya, itu orang tuanya beriman. Tapi besok cah iki nek gede bakal dari cah sing ngeyel, cah sing durhaka, sing marake wong tuane mau kafir. Nah, saat durunge kedadian pateni sik. Nah. Terus yang ketiga tadi, tembok yang mau jatuh tadi di bawahnya ada harta anak yatim. Anak yatim laki-laki 2 orang itu orang tuanya soleh. Riwayat menyebutkan bukan bapaknya langsung yang soleh. Yang soleh itu kakeknya generasi ke-7 ya. Jadi Mbah Simbae, Mbah Buyut, Mbah Cangga mau boleh pokoknya tekan 7. Nah, jadi ternyata Simbae sing level 7 niku wong soleh. Sehingga Allah kemudian pengen harta warisan tadi supaya terjaga, maka temboknya disuruh menegakkan. Kemudian supaya nanti ketika dewasa anak tadi bisa mengambil harta warisan tadi. Nah, loh, gilo Musa, aku ki nindakake kowe iki ora karepku, kabeh iki perintahe Gusti Allah. Nah, inilah cerita bagaimana saya menuntut ilmu kepada Nabi Khidir. Nah, yang kemudian sering dipahami salah adalah, wah, Nabi Musa kuwi ilmune syariat, Nabi Khidir ilmune apa? Hakikat. Nah, ini keliru ya, karena Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan begitu ya. Nah, ternyata diterapke repot loh. Ngerti-ngerti apa teko cah cilik dipateni. Plek. Lho ngopo kowe? Wah, iki aku ngerti. Sok iki bakal ngeyel. Repot ngoten niku kan? Kalau memang benar seperti itu ya repot. Artinya apa? Kita ini tidak pernah bisa lepas dari syariat ya. Maka seperti kata Gus Baha ketika menjelaskan kisah ini di YouTube ada itu, orang menganggap Nabi Khidir luwih ampuh, tapi kalau beliau mengatakan tetap yang lebih ampuh Nabi Musa ya. Hanya saja memang karena memang Allah itu pengen napa nek wong Jawa ngelehke ya. Jadi Nabi Khidir diberikan ilmu apa ngerti sadurunge narah, tapi juga terbatas, tidak semuanya, hanya beberapa hal tadi ya. Sementara tadi kata Nabi Muhammad, banyak Nabi Musa punya ilmu yang Nabi Khidir juga tidak tahu. Nah, kemudian mengakhiri ceritanya itu Nabi Muhammad komentar, semoga Allah merahmati Musa. Nah, seandainya dia bisa sabar, nah, tentu kita akan mendengar kisah yang lebih panjang lagi. Tidak cuma 3 tadi ya. Tadi kan cuma masalah numpak kapal dibolongi, mateni bocah, sama satu lagi bangun tembok yang mau
ambruk. Nah, kata Nabi Muhammad, nek Nabi Musa ini sabar, maka ceritanya nanti akan lebih panjang lagi. Dan inilah kisah tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita, punya ilmu, punya kelebihan harta, punya fisik yang lebih cantik, lebih ganteng, punya keluarga yang baik, punya kedudukan, punya titel yang lebih baik, maka tidak boleh sombong, ya, karena semua itu bisa kita dapatkan atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kisah ini juga menunjukkan bagaimana kesabaran Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu, dan bagaimana rendah hatinya beliau Nabi Ulul Azmi mau belajar ke Nabi yang ya levelnya di bawahnya. Karena apa? Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini kalau menuntut ilmu nggak boleh gengsian, ya. Bisa jadi ilmu itu datang dari orang yang secara zahir seolah-olah lebih rendah dari kita, tapi Allah beri ilmu, ya kenapa tidak? Karena setiap orang itu nggak ada yang sempurna, masing-masing punya kelebihan. Yufadilullahu ba'dahum ala ba'din, Allah melebihkan sebagian atas sebagian yang lain. Tolong untuk siap-siap berdoa puasa. Baik, saya kira ini kisah tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, dan ini mengakhiri pertemuan kami selama puasa di Glodok. Bila ada kurang dan salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.